Gaji 200 juta rupiah sebulan, aku jadi istri siri majikan Dubai, malam pertama ternyata cuma untuk ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa terjebak antara harga diri dan tanggung jawab? Antara ingin tetap jadi perempuan yang menjaga marwah, tapi juga harus berpijak pada realita. Hidup butuh uang, dan keluargamu bergantung padamu. Aku dulu pikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Tapi ternyata, perasaan itu lebih rumit dari angka di rekening. Menjadi istri siri pria Dubai dengan gaji 200 juta rupiah sebulan bukanlah mimpi masa kecilku. Tapi inilah jalan hidup yang ditawarkan padaku, dan aku menerimanya. Terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe channel ini. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like dan share ya. Karena kisah ini bukan hanya tentang aku, tapi mungkin juga mewakili banyak suara perempuan di luar sana. Namaku Alia, 26 tahun. Hidupku bisa dibilang biasa, atau bahkan terlalu sederhana untuk disebut layak. Aku anak sulung dari 3 bersaudara yang tumbuh di desa kecil di Lamongan. Sejak kecil, aku terbiasa menahan lapar, membantu ibu jualan di pasar, dan menyaksikan ayah menggeret kakinya ke sawah meski tubuhnya mulai digerogoti penyakit. Kami bukan keluarga yang suka mengeluh. Tapi hidup memang keras. Lulus SMA, aku langsung bekerja. Cita-cita kuliah pupus karena tak ada biaya. Aku sempat jadi kasir, SPG, sampai akhirnya memberanikan diri ikut program penyaluran tenaga kerja luar negeri. Tahun pertama di Abu Dhabi, aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga lokal yang sibuk dan kasar. Tahun kedua, aku dipindahkan ke rumah seorang pengusaha properti asal Dubai, Sheikh Al Mutlaq. Rumahnya bagaikan istana pasir, tinggi, sunyi, mewah, dan terlalu besar untuk kutinggali bahkan sebagai bayangan. Aku tak banyak bicara. Tugasku jelas, membersihkan, menyiapkan teh, dan pergi sebelum suasana menjadi terlalu pribadi. Sheikh Al Mutlaq jarang terlihat. Ia sering duduk di ruang baca, menatap jendela dengan tatapan kosong. Istrinya sudah lama pergi entah kemana. Aku tak pernah berani bertanya. Tapi ada sesuatu di matanya, entah kesepian, entah luka. Semua terasa biasa, sampai suatu malam aku dipanggil ke ruang kerja. Hanya kami berdua. Ia duduk di kursi rotan besar, mengenakan jubah putih bersih. Udara di ruangan begitu tenang, hampir seperti menahan napas. Lalu ia berbicara dalam bahasa Inggris patah-patah, "Alia, aku ingin bicara bukan sebagai majikan, tapi sebagai lelaki. Aku kaku di tempat. Aku ingin kamu jadi istriku. Secara siri. Tidak diumumkan. Tidak dipublikasikan. Aku akan beri kamu gaji 200 juta rupiah setiap bulan. Dan aku janji, tak akan menyentuhmu sampai kamu sendiri yang membuka pintu itu." Pikiran dan hatiku seakan terbelah. Bagaimana mungkin seseorang menawarkan pernikahan begitu saja? Aku bukan perempuan simpanan. Aku bukan gadis bodoh yang menjual diri demi kemewahan. Tapi, di ponselku malam itu, ada pesan dari adikku. "Kak, sekolahku disuruh berhenti. Kita nggak bisa bayar SPP. Ayah juga nggak minum obat lagi karena habis." Aku menatap langit malam dari balik jendela rumah majikan. Di balik dinding emas ini, dunia terasa terlalu mewah untuk tubuh kecilku. Tapi aku tahu, aku tidak punya pilihan mudah. Malam itu aku menangis di balik selimut. Bukan karena takut. Tapi karena aku sadar, aku akan menikahi seorang pria bukan karena cinta. Tapi karena aku ingin keluargaku tetap hidup. Hari itu datang begitu cepat. Belum sempat jiwaku sepenuhnya menerima kenyataan, tubuhku sudah sibuk dipersiapkan. Mbak Huda, art senior yang sudah bekerja belasan tahun di rumah keluarga Sheikh, masuk ke kamarku pagi-pagi. "Hari ini kamu jadi istri, Alia," katanya datar, sambil menyodorkan abaya putih dan kerudung sutra. Aku menatap pakaian itu seperti menatap mimpi buruk yang dibungkus emas. Tak ada cermin besar. Tak ada make-up artis. Tak ada ibu yang membetulkan kerudungku sambil menahan air mata bahagia. Hanya aku, seorang diri, berdiri di depan meja kecil dengan cermin retak di pojok. Aku menggenggam erat selembar foto ayah dan ibu di dompet. Lalu kupandangi pantulan wajahku sendiri. "Kamu harus kuat, Lia. Demi mereka," bisikku lirih.
Acara ijab kabul dilakukan secara privat di ruang tengah. Seorang syekh tua datang diam-diam, ditemani dua saksi yang kupercaya bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tanpa gaun, tanpa mahar perhiasan. Hanya tumpukan dokumen kontrak, secari kertas berisi daftar kewajiban dan hak, serta satu angka yang menggetarkan, 200 juta rupiah per bulan. Syekh Al-Mutlaq duduk tenang di hadapanku, mengenakan jubah putih dan serban emas. Ia tanpa hikmat, tapi tak kutemukan getaran apapun di wajahnya, tak ada cinta, tak ada ragu. Hanya ketegasan, seperti menandatangani transaksi penting. Ketika ijab kabul selesai dan aku mengucapkan, kabul, dalam suara bergetar, ruangan menjadi senyap. Tak ada tepuk tangan, tak ada pelukan, hanya suara pintu yang terbuka, dan satu kalimat dari syekh yang menatapku dengan mata tajam namun tak menusuk. Mulai hari ini, kamu tinggal di lantai atas. Tak ada lagi ruang art. Aku digiring ke kamarku yang baru. Lantai kayu mengkilap. Tirai beludru. Ranjang besar dengan sprei linen yang belum pernah tersentuh. Semua terlihat seperti mimpi. Tapi aku tahu, aku bukan ratu di sini. Aku hanya perempuan yang menyewa ruang di hatinya yang patah. Malam menjelang, dan aku mematung di depan cermin, mengenakan daster panjang yang disiapkan untukku. Jantungku berdegup keras setiap kali mendengar langkah kaki di lorong. Tapi hingga malam berganti dini hari, tak ada satupun ketukan di pintu. Yang datang justru pesan dari Mbah Huda yang diselipkan di bawah pintu. Nyonya, Syekh bilang kau boleh istirahat. Tak akan ada yang menyentuhmu malam ini. Malam pertama hanya untukmu dan pikiranmu. Aku tak bisa menahan air mata. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Seorang pria memintaku menjadi istri, membayarku dengan jumlah tak terbayangkan, tapi tidak menyentuhku. Tidak menuntut. Tidak menaklukkan. Hanya diam dan menjauh. Malam itu, aku tertidur bukan dalam pelukan, tapi dalam pertanyaan. Untuk apa sebenarnya aku di sini? Pagi setelah ijab kabul itu, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena dibangunkan alarm atau tugas rumah, tapi karena aku tak benar-benar tidur malamnya. Pikiran melayang tak tentu arah. Aku resmi jadi istri seseorang, tapi merasa tak memiliki siapapun. Tubuhku berada di tempat yang mewah, tapi hatiku seperti menggigil di tengah gurun yang sepi. Hari itu tak ada yang berubah secara mencolok. Syekh Al-Mutlaq tetap bekerja seperti biasa, keluar masuk ruangan sambil ditemani asistennya. Ia sesekali menyapaku dengan anggukan kepala. Tak ada sapaan hangat, tak ada kata, sayang, atau ucapan selamat datang sebagai istri. Sore harinya, Mbah Huda datang ke kamarku. Membawa nampan dengan teh mint dan sepiring kurma. Syekh ingin makan malam denganmu malam ini. Pukul 7. Di ruang makan pribadi. Jantungku berdegup. Ini kali pertama aku makan satu meja dengannya sejak menjadi istri. Saat aku turun ke ruang makan, Syekh sudah duduk di kursinya. Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang krem. Sederhana, tapi elegan. Aku gugup bukan main. Meja makan didekorasi lilin kecil, dengan 2 piring makan yang tertata rapi. Menu malam itu sup lentil hangat, roti pipih, dan ayam panggang khas Timur Tengah. Kami makan dalam diam. Ia sesekali menatapku, tapi tak berkata apa-apa. Sampai akhirnya, setelah menyeka mulutnya, ia berkata pelan dalam bahasa Inggris yang lebih jelas daripada biasanya. Alia, malam ini aku ingin minta satu hal darimu. Tubuhku menegang. Hatiku mulai panik. Inikah saatnya? Apakah akhirnya ia menagih malam pertamaku sebagai istri? Tapi yang keluar dari bibirnya membuatku membeku. Temani aku di kamarku malam ini. Tapi bukan untuk apa-apa, hanya duduk di kursi. Bacakan cerita untukku. Dongeng atau cerita rakyat dari negerimu. Aku nyaris tak percaya dengan apa yang baru kudengar. Setelah makan malam, aku masuk ke kamarnya. Ruangan itu wangi rempah dan kayu manis. Ia duduk di dekat jendela besar, menatap bulan yang menggantung di atas padang pasir. Aku duduk di kursi di hadapannya. Tangan gemetar membuka ponsel. Aku mulai membacakan kisah Putri Mandalika dari Lombok. Cerita yang dulu sering kudengar dari nenekku saat kecil. Ia tak banyak berekspresi, tapi tatapannya lekat, seperti mencoba menyerap setiap kata yang kuucapkan. Di tengah cerita,
Ia memejamkan mata. Lalu, tiba-tiba, berkata dalam bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan lewat aplikasinya, "Istriku dulu suka didongengi sebelum tidur. Suaranya menenangkan. Seperti kamu." Aku tercekat. Tak tahu harus merasa bahagia atau sedih. Malam itu, aku tidak tidur dengan seorang pria. Aku tidak disentuh, tidak dicium, tidak dipaksa. Tapi aku duduk di dekat seseorang yang sepertinya kehilangan sesuatu yang dulu sangat ia cintai, dan sedang mencoba mengisi kekosongan itu denganku. Malam itu, aku menyadari satu hal. Aku bukan istri untuk dicintai, tapi pengganti suara yang telah lama hilang. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut tapi sedih. Sangat, sangat sedih. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan ritme yang aneh. Pagi, aku sarapan sendirian. Siangnya, aku tetap menjalankan tugas-tugas kecil meski sudah tidak diperintah. Malamnya, aku duduk membacakan cerita di kamar Syekh, sambil ia menatap langit atau memejamkan mata. Tak ada kontak fisik. Tak ada tuntutan. Tapi perlahan, dinding tebal antara kami mulai retak. Aku mulai tahu ia suka musik klasik. Bahwa setiap Jumat ia selalu berdoa lama di ruang kecil di belakang rumah. Dan ia tidak suka menyentuh barang elektronik. Semuanya terlalu ribut, katanya pelan dalam aksen Inggris yang lembut. Tapi semua tentangnya tetap misteri. Sampai suatu sore, aku menemukan pintu tua yang sedikit terbuka di lantai atas. Aku tak pernah melihat ruangan itu sebelumnya. Di dalamnya ada aroma kayu cendana yang menenangkan. Sebuah piano putih berdiri anggun di sudut ruangan, berdebu. Di dindingnya tergantung lukisan berbingkai besar. Potret seorang perempuan muda berhijab, tersenyum lembut. Di bawahnya tertulis huruf Arab. "Fatimah, ibunda anak-anakku." Aku terpaku. Mataku bergeser ke dua figura kecil di meja. Dua anak laki-laki, usia sekitar 10 dan 13 tahun, dengan senyum lebar dan mata yang mirip Syekh. Di sisi lain ruangan ada rak buku, dengan jurnal harian bertuliskan tangan Arab yang tak ku mengerti. Tiba-tiba aku sadar, aku memasuki ruang yang tidak seharusnya. Aku mundur perlahan. Tapi suara langkah kaki menghentikanku. Syekh berdiri di pintu. Wajahnya tidak marah. Tapi ada luka lama yang tampak seperti baru disayat lagi. "Maaf, saya tidak sengaja," ucapku gugup. Ia mengangguk, lalu melangkah masuk dan menatap foto itu. Suaranya pelan, "Dia meninggal 5 tahun lalu. Kecelakaan mobil, saat hendak menjemput anak-anak kami pulang sekolah. Mobilnya tertabrak truk. Mereka semua tak selamat." Aku membeku. Tak ada kata-kata yang mampu menenangkan kehilangan sebesar itu. Tapi yang membuatku tercekat adalah kata-katanya berikutnya. "Sejak hari itu, rumah ini sunyi. Aku berhenti bicara pada siapapun. Sampai kamu datang. Dan malam itu, saat kamu membacakan cerita, aku merasa seperti hidup kembali, meski cuma sebentar." Aku menatapnya lama. Tak lagi sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang telah kehilangan dunia sekaligus dalam satu hari. Aku tahu sekarang. Aku bukan sekadar istri kontrak. Aku adalah pengganti suara yang pernah mengisi rumah ini. Pengganti tawa anak-anaknya yang tak sempat dewasa. Pengganti kehadiran yang hilang terlalu mendadak. Malam itu aku menangis. Bukan karena luka yang kubawa dari kampung halaman. Tapi karena aku menyadari, luka orang lain ternyata bisa jauh lebih dalam. Dan entah mengapa, perlahan aku ingin tetap di rumah ini. Bukan untuk uang. Tapi karena aku tak ingin membiarkan orang sepi, terus sepi selamanya. Setelah malam itu, hubungan kami berubah. Bukan menjadi lebih romantis atau mesra, tapi menjadi lebih manusiawi. Setiap malam, kami tak lagi duduk diam. Ia mulai banyak bercerita. Tentang masa kecilnya di gurun, tentang mimpinya membangun rumah yatim di Indonesia, dan tentang rasa bersalah yang tak pernah hilang karena tidak ikut saat keluarganya kecelakaan. Aku mendengarkan. Dan entah sejak kapan, aku mulai menunggu momen-momen itu. Menunggu suara langkah kakinya mendekat ke ruang bacaan. Menunggu tatapan matanya yang hangat tapi letih. Menunggu kalimat pelannya, "Malam ini, cerita apa?" Tapi bersamaan dengan itu, datang keraguan yang lain. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa ini cinta?
Atau hanya simpati yang tumbuh terlalu lebar? Aku mulai merasa nyaman, iya. Tapi apakah kenyamanan cukup untuk menggantikan harga diriku sebagai perempuan? Mbak Huda, yang selama ini seperti kakakku sendiri, pernah menegur dengan nada halus, "Alia, jangan lupa kamu siapa. Jangan larut. Jangan menaruh hati kalau dari awal kamu dikontrak." Aku diam. Kalimat itu menampar, meski dengan suara lembut. Tapi aku tidak marah padanya. Karena jauh di dalam hatiku, aku pun takut. Takut kalau selama ini hanya aku yang merasa terikat, sementara Syekh mungkin masih hidup dengan bayangan masa lalunya. Aku masih menerima gaji 200 juta rupiah per bulan. Uang itu kubagi 3, untuk membiayai pengobatan ayah, sekolah adik, dan sisanya kutabung. Tapi anehnya, semakin besar saldo rekeningku, semakin aku merasa kecil sebagai manusia. Ada yang hilang. Mungkin karena aku tak tahu apa makna kebersamaan kami. Aku istri, tapi bukan istri. Aku dibayar, tapi juga dimanusiakan. Aku dihormati, tapi juga dibatasi. Satu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Mengapa Mas tidak pernah memintaku jadi istri seutuhnya?" Ia menatapku lama. Lalu menjawab pelan, "Karena aku takut menyakitimu. Kamu bukan boneka. Kamu manusia. Dan kalau kamu memilih untuk pergi, aku tidak akan tahan kamu dengan uang." Hatiku mencelos. Jadi, dia sadar. Aku menangis diam-diam malam itu. Duduk di balik pintu kamar, memeluk lututku sendiri. Aku rindu disentuh bukan karena nafsu, tapi karena cinta. Aku rindu menjadi istri yang benar-benar dibutuhkan. Bukan karena bisa mengisi kesunyian, tapi karena dicintai sebagai diriku sendiri. Tapi, apa aku berani memutuskan sesuatu saat aku bahkan tidak yakin dengan perasaanku? Di antara lembaran kontrak yang belum habis dan kenangan-kenangan yang mulai tumbuh, aku mulai kehilangan batas antara harga diri dan rasa yang diam-diam bertumbuh seperti benih dalam tanah kering. Hari-hari yang berlalu menjadi semacam pengakuan diam-diam, bahwa apapun yang kurasa, sudah tak bisa lagi kusebut sekadar tanggung jawab atau pekerjaan. Aku tidak tahu kapan tepatnya cinta itu menyelinap. Tapi aku mulai menyadari sesuatu, bahwa diam-diam, aku menunggu kehadirannya. Aku memerhatikan caranya mengaduk teh, bagaimana ia tersenyum simpul saat mendengar aku salah ucap kata Arab, atau bahkan kebiasaannya mencatat satu kalimat di buku kecil setiap kali aku selesai membacakan cerita. Aku mulai mengenalnya bukan dari status atau kemewahan, tapi dari luka-luka kecilnya. Dan semakin lama, semakin aku ingin menghapus luka-luka itu dengan kehadiranku. Tapi aku juga sadar, ini bukan cinta seperti yang biasa ku dengar di lagu-lagu. Ini cinta yang tumbuh dalam senyap, dalam ruang-ruang sunyi yang tak pernah kami rencanakan. Suatu malam, saat kami duduk berdua di taman belakang rumah, angin gurun berhembus lembut. Bulan penuh menggantung tenang di langit Dubai. Ia menatapku lama, lalu berkata dalam suara yang berat, "Alia, aku tahu ini mungkin tak pantas, tapi aku ingin bertanya. Jika aku minta kamu jadi istriku, benar-benar istri, bukan karena kontrak, bukan karena uang, apa kamu mau?" Pertanyaan itu membuat dadaku seakan meledak. Aku ingin menjawab spontan, ingin bilang, "Ya." Tapi saat itu, justru aku terdiam. Bukan karena aku ragu terhadap perasaanku, tapi karena aku takut bahwa ini hanya rasa yang muncul dari kebiasaan. Takut bahwa aku hanya jadi pengganti, bukan pilihan utama. Aku takut mencintai seseorang yang belum selesai mencintai masa lalunya. Aku menunduk. "Aku butuh waktu," kataku pelan. Ia tak memaksa, hanya mengangguk. "Ambillah. Aku akan menunggumu. Karena aku tak ingin memiliki kamu kalau hatimu tidak memilihku." Kalimat itu sederhana, tapi justru karena itu, hatiku makin hancur. Karena di dunia ini, jarang ada lelaki yang mau menunggu seorang perempuan menyelesaikan pertarungannya sendiri. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kutatap plafon kamar yang luas dan kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena luka, tapi karena cinta yang mulai menyakitkan jika dipendam. Aku pun menulis surat, untuk diriku sendiri. Jika suatu saat aku pergi dari rumah ini, bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku terlalu mencintai diriku sendiri untuk bertahan dalam keraguan. Tapi jika aku tinggal, semoga itu karena aku benar-benar siap,
bukan karena aku tidak punya tempat lain untuk pulang. Dan malam itu, aku tahu, hatiku sudah mengambil keputusan. Tapi mulutku masih belum sanggup mengucapkannya. Setahun sudah berlalu sejak aku pertama kali mengucapkan ijab kabul sebagai istri siri seorang pria asing yang awalnya hanya kutahu sebagai majikan. Waktu berjalan cepat, tapi setiap hari yang kulewati bersamanya terasa seperti lembar baru dalam buku yang tak pernah kusangka akan kutulis. Kisah tentang penyembuhan, tentang keberanian untuk mencintai setelah luka, dan tentang memilih untuk bertahan karena hati, bukan karena uang. Aku akhirnya menerima pinangannya secara utuh. Bukan hanya sebagai istri di atas kertas, tapi sebagai perempuan yang memilih tinggal bukan karena kontrak, tapi karena cinta yang perlahan tumbuh, diam-diam, tapi kuat. Kami menikah kembali secara resmi, kali ini dengan pesta kecil. Tak ada banyak tamu, tak ada keluarga yang hadir dari pihakku. Tapi saat ia menggenggam tanganku di depan imam, matanya yang dulu selalu menunduk, kini menatapku penuh rasa syukur. Hari-hariku tak lagi seperti dulu. Bukan karena kemewahan, tapi karena makna. Aku kini menemani Syekh menjalankan kegiatan sosialnya. Ia membuka lembaga zakat di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dan aku menjadi penghubung, penterjemah, dan kadang, secara tak langsung, wajah dari harapan baru. Kami memang tidak dikaruniai anak. Tapi kami mengasuh belasan anak yatim yang ia bantu sekolahkan. Rumah yang dulu sunyi kini penuh suara tawa dan langkah kecil yang berlarian di taman. Ia tak lagi hidup dalam masa lalu. Dan aku, tak lagi bertanya-tanya tentang siapa aku di hidupnya. Aku tak pernah menyangka, keputusan yang kuambil dalam keadaan terdesak, dengan hati compang-camping dan rasa takut yang nyaris menenggelamkanku, justru menjadi pintu masuk menuju cinta paling tulus yang pernah kuterima. Aku pernah dijual dunia. Tapi pria itu, membeliku dengan hormat. Dan malam pertamaku, yang dulu kutakuti akan menjadi malam yang penuh paksaan, justru menjadi malam paling penuh makna. Bukan karena ia menyentuh tubuhku, tapi karena ia hanya meminta satu hal, suara, cerita. Suatu bentuk kehadiran yang tak memaksa. Dulu aku berpikir, menjadi istri siri adalah jalan pintas yang menyakitkan. Tapi kini aku tahu, dalam hidup, tidak semua jalan yang terlihat bengkok akan membawamu ke jurang. Kadang, justru jalan itulah yang menuntunmu pulang ke hati seseorang yang selama ini menunggumu dalam sunyi. Dan jika kamu bertanya padaku hari ini, apa kamu menyesal? Jawabanku hanya satu, aku tidak pernah merencanakan cinta ini. Tapi aku bersyukur semesta memberiku kesempatan untuk menyentuh luka seseorang, dan melihatnya sembuh perlahan, bersamaku. Untukmu yang sedang terjebak dalam keputusan sulit, percayalah. Tuhan tidak pernah salah mengatur pertemuan. Kadang, cinta datang dalam bentuk yang paling tidak kamu harapkan.